Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita masuk pada materi yang ke-10 bagian A, yaitu kiblat diri atau kiblat sholat. Kalau nanti 10B itu adalah mengenal jalan kematian yang kedua. Soalnya yang ke-9 adalah mengenal kematian yang pertama. Nah, kiblat adalah tempat kita mengarah. Kiblat kita adalah Ka'bah, berarti tempat mengarah kita ke arah Ka'bah. Nah, kiblat ada tempat mengarah atau bahasa Sambas tempat ngacung, tempat menghadap. Jadi kiblat pada hakikatnya atau pada zohirnya, jadi kiblat ini ada satu. Kiblat ini adalah ada satu. Kalau kiblat seluruh umat Islam itu adalah kiblatnya adalah Ka'bah. Tapi kalau dalam dunia tasawuf, kiblat itu dibagi menjadi empat. Bagi menjadi empat. Yang disebut dengan kiblat diri. Kiblat diri atau kiblat sholat. Kenapa disebut dengan kiblat sholat? Karena kiblat kita itu menghadap ke Ka'bah itu pada umumnya adalah pada saat kita sholat. Nah, pada sholat. Maka disebut dengan kiblat sholat. Jadi yang pertama tempat kita menghadap yaitu tubuh. Nah, jadi manusia ini terdiri dari empat unsur, empat macam. Yang pertama, manusia ini terdiri dari tubuh, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kemudian di dalam tubuh ada hati, yaitu di dalam dada ada hati. Kemudian yang kedua ada nyawa atau ruh. Yang ketiga adalah ada rahasia atau sir. Jadi sebenarnya empat ini terbagi secara khusus, tapi sebenarnya yang tiga ini hati, nyawa, rahasia sebenarnya adalah ruh. Jadi dua, jasad dan ruh. Nah, tapi ini dibagi menjadi empat. Ini pecahannya. Oke, sekarang ketika kita sholat, maka kiblat kita yaitu kiblat tubuh dihadapkan ke Ka'bah yang ada di Makkah. Oleh sebab itu seluruh umat Muslim kalau dia sholat mesti harus menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Nah, seperti kita ini kan, Ka'bah berarti lurus ke sana. Jadi kita siapapun yang sholat wajib menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau dia tidak mau menghadap ke Ka'bah, maka sholat menjadi tidak sah. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja tidak masalah. Tapi kalau ada kesengajaan. Nah, jadi tubuh kita kita hadapkan ke Ka'bah. Misalnya kita sholat. Kata teman arah Ka'bah di sana. Arah Ka'bah di sana. Maka kita wajib ke sana. Oh, arah Ka'bah ke lurus katanya. Maka kita wajib menghadapkan tubuh kita. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia tubuhnya dihadapkan betul ke arah Ka'bah. Ketika dia sujud, malah tangan-tangannya pun dihadapkan ke Ka'bah, kaki-kakinya pun dihadapkan ke Ka'bah. Misal, malah jari Allahu Akbar. Jadi diarahkan ke Ka'bah. Jadi bukan begini.
bukan begini. Tapi diarahkan. Nah, kemudian ketika kita berdiri, ini diarahkan. Jadi bukan begini. Kalau ini berarti jari kaki tidak menghadap kiblat, tapi badan menghadap kiblat. Nah, itu tidak masalah. Itu masih dianggap boleh karena ada yang menghadap kiblat. Tapi alangkah bagusnya yang diperintah oleh Nabi, berarti di sini menghadap kiblat. Nah, ketika dia sujud, Allahu Akbar, ini menghadap kiblat. Jadi tidak, kalau ini tidak menghadap kiblat. Kemudian kaki menghadap kiblat ketika sujud. Nah, inilah menurut agama tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, terutama tubuh kita badan, maka dihadapkan ke Ka'bah. Ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Kalau apa beda Ka'bah dengan Masjidil Haram? Ada beda, Pak? Kalau ini Ka'bah, ini Ka'bah. Yang mana Masjidil Haram? Nah, ini bangunan di sekitarnya. Yang tingkat 2, tingkat 3. Nah, ini Masjidil Haram. Nah, ini termasuk masjid. Yang ini adalah Ka'bah. Ketika kita sholat di sini di Masjidil Haram, wajib menghadap ke Ka'bah. Ketika kita di sini di Masjidil Haram, maka kita wajib menghadap kiblat. Di sini wajib menghadap kiblat. Nah, jadi tubuh. Sekarang kita bukan punya tubuh saja, tapi punya hati. Lalu di mana kita hadapkan hati kita? Jadi tidak lagi di Ka'bah. Tidak lagi di Ka'bah kita menghadapkan, karena Ka'bah sudah kita hadapkan tubuh kita. Maka sekarang kita menghadapkan hati kita itu kemana? Nah, kalau di sini hati kita hadapkan ke Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur? Di langit yang ketujuh. Di sanalah kiblatnya para malaikat. Kalau Ka'bah ini, yaitu yang di sekitar Masjidil Haram, yang berada di Masjidil Haram, ini adalah Ka'bahnya para manusia yang beriman khususnya. Yaitu di Makkah, di lokasi Masjidil Haram. Tapi kalau Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, ini adalah kiblatnya para malaikat. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj menceritakan, karena dia menyaksikan, melihat Baitul Ma'mur. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa di langit yang ketujuh adalah ada Baitul Ma'mur di sana. Kemudian katanya para malaikat berdatangan tawaf menuju Baitul Ma'mur. Sama dengan kita tawaf di Ka'bah. Tawaf di Baitul Ma'mur. Sama lingkarannya, tujuh putaran. Setelah selesai dia beribadah, maka kembali ke tempat asal dan tak pernah lagi kembali, kata Nabi. Lalu diganti oleh berikutnya oleh para malaikat yang lain.
dengan jumlah yang sama, kemudian yang malaikat lain tawaf di Baitul Ma'mur, setelah selesai kembali lagi ke tempat asal sampai seterusnya, kata Rasulullah. Berarti jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia. Nah, hati dihadapkan ke Baitul Ma'mur. Kata para ahli bahwa Ka'bah ini yang ada di dunia sama, maksudnya ketika kita luruskan ke atas, maka Baitul Ma'mur itu tersentuh dengan garis yang di sini. Jadi sama, kalau ini semisal Baitul Ma'mur, ketika kita luruskan pas, kalau kita jatuh dari Baitul Ma'mur umpama, ndak dibawa yang lain-lain, ndak dibawa angin, ndak dibawa apa saja, maka jatuh, maka pas di atas Ka'bah. Baitul Ma'mur. Kemudian yang ketiga, kita punya nyawa. Kita punya nyawa. Sebenarnya hati pun nyawa juga. Kita punya nyawa, maksudnya hati yang lebih dalam disebut dengan nyawa. Nyawa yang lebih dalam disebut rahasia. Oke. Nyawa kita atau ruh kita tidak lagi dihadapkan ke Baitul Ma'mur. Karena di Baitul Ma'mur itu sudah kita hadapkan hati kita. Maka nyawa atau ruh kita mestinya harus dihadapkan ke arasnya Allah. Ke arasnya Allah. Aras adalah makhluk Allah yang terbesar. Sama luasnya dengan langit dan bumi. 7 langit, 7 bumi sama luas. Malah lebih luas ke aras. Berarti makhluk Allah yang terbesar itu adalah arasnya Allah. Inilah yang menjadi pertikaian para ulama, bahwa Allah bersemayam di aras. Tapi ada yang mengatakan bahwa Allah itu hanya menguasai aras, tidak bertempat di aras, tidak bertempat. Itu menurut para ahli ilmu tauhid atau ilmu kalam. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang lebih dalam lagi daripada nyawa adalah sir atau rahasia. Nah, ini kan sir ini adalah tempat terdalam daripada ruh. Ini adalah percikan dari Nur Muhammad. Ini adalah percikan dari Nur Muhammad. Jadi apabila kita sudah sampai kepada sir, maka kata Allah, di dalam sir ada ana. Di dalam sir ada ana. Di dalam sir ada aku, kata Allah. Jadi ini adalah termasuk bahasa yang mesti harus kita terjemahkan, ditafsir bukan apa adanya. Nah, maka pada saat kita melakukan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain, maka sir kita, ruh yang murni bagi kita ini adalah sir, maka hendaknya kita hadapkan ke zatnya Allah. Di zatnya Allah. Kenapa? Karena sir adalah tidak berantara, sangat dekatnya
sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sir kita hadapkan kepada Allah. Nah, inilah cara sholat kita, yang bagaimana cara kita menghadapkan diri kita ke kiblat. Kiblat tubuh itu ada 4 di sini. Tubuh kita hadapkan ke Ka'bah. Hati kita hadapkan ke Baitullah. Nyawa atau ruh kita hadapkan ke arasy Allah. Rahasia atau sir kita hadapkan ke zatnya Allah. Lalu timbul pertanyaan, kalau kita sholat, kita hadapkan tapi kita tidak tahu di mana tempat kita menghadapkannya. Kan? Oleh sebab itu, menurut ulama tasawuf, Allah menciptakan segala sesuatu itu ada punya gambaran atau bayangan, ada simbol. Nah, jadi misalnya kita dengan arasnya Allah, kita tak tahu bahwa aras Allah itu di mana. Di langit yang ketujuh umpama, di atas langit. Nah, boleh jadi nanti aras Allah di sana atau di bawah. Soalnya di bawah kita juga langit. Nah, oleh sebab itu para ulama tasawuf tidak mestinya kau hadapkan ke situ karena kita tidak tahu persis, tapi hadapkanlah ke dalam dirimu. Karena di dalam diri manusia ada gambaran alam semesta dan sekitarnya. Misalnya, menurut ilmu tasawuf, surga ada di sana, tapi surga juga ada di dalam dirimu. Neraka ada di sana, tapi simbol neraka juga ada pada dirimu. Matahari ada di atas, tapi matahari simbolnya pada dirimu pun ada. Demikian juga Ka'bah ada pada diri, Baitul Ma'mur ada pada diri, arasnya Allah ada pada diri. Zatnya Allah pun ada pada diri, yaitu Allah meliputi segala sesuatu pada diri kita. Nah, sekarang kita sedikit mengenal tentang Ka'bah, Baitullah, aras ada pada diri kita. Ini hanya simbol, Pak, bukan yang sebenarnya. Jadi banyak orang yang terutama yang ahli zahir menyalahkan orang yang tasawuf. Kalau begitu neraka di sana nggak ada, yang ada pada dirimu. Nah, itu salah tanggapan. Salah tanggapan. Oh, kalau begitu Ka'bah bukan di Makkah, pada dirimu. Itu salah tanggapan. Hanya simbol. Hanya simbol. Karena dalam perkataan orang tasawuf atau ada yang mengatakan hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Kenapa? Dalam hadis ataupun ungkapan orang tasawuf, kalau mau mengenal Allah, kenallah diri kita. Tidak menyuruh kenal alam. Tidak harus mengenal yang lain-lain, tapi cukup mengenal diri. Kenapa? Karena diri manusia adalah bayangan alam semesta. Gambaran alam semesta. Sama dengan sifat kita itu, Pak. Sifat melihat, sifat mendengar, itu adalah bayangan, gambaran dari sifat Allah. Tapi sifat kita bukan sifat Allah yang sebenarnya. Tapi sifat kita berasal dari sifat Allah. Nah, itu, Pak. Jadi nanti jangan salah tanggap. Jadi misalnya di sini kan,
Kanan berarti kanan, kiri. Nah, kalau di dalam diri kita ini, menurut ulama batin, Ka'bah yang ada di Makkah, simbolnya ada pada diri kita. Simbolnya ada pada diri kita, yaitu di latifatul qalbi. 2 jari di bawah susu kiri. Nah, ketika kita menghadap Ka'bah, tubuh menghadap Ka'bah, kalau hati mau dihadapkan, kalau diri ingin menghadap, yaitu hadaplah pada 2 jari di bawah susu kiri. Ini adalah simbol dari Ka'bah. Nah, tempat keramaian di sana, di sini pun tempat keramaian, baik yang buruk ataupun yang baik. Ini kiri berarti 2 jari di bawah susu kiri. Ini Ka'bah. Jadi tidak heran kata orang, di sana Ka'bah, di sini pun juga ada Ka'bah. Biasa, di sini pun ada Ka'bah. Ini hanya simbol. Ini Ka'bah kecil. Di sana adalah Ka'bah yang besar. Ka'bah yang sebenar-benarnya adalah di sana. Ini hanya Ka'bah yang ada pada diri. Kemudian yang kedua, hati dihadapkan ke Baitullah. Bagaimana kita mau menghadapkan ke Baitullah? Barangkali kita hanya ke atas saja. Tidak tahu, mungkin ke sana, ke sana. Tapi yang jelasnya, kalau kita sedang sholat, maka ketika kita menghadap Baitul Ma'mur, memang kita arahkan ke atas, umpama kita arahkan. Tapi di dalam diri kita arahkan di latifah nafsun natiqah, yaitu di antara alis kanan dan kiri agak ke atas kita. Di sini adalah simbol dari Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur kecil yang ada pada diri. Kemudian Baitul Ma'mur yang besar adalah di sana. Nah, di sini hanya simbol. Seperti tower. Tempat sinyal HP dan sebagainya, ada tower, sinyalnya pasti kuat. Tapi tower yang sebenarnya bukan yang tower yang ada di permukaan bumi, tapi tower yang ada di angkasa, yang biasa disebut dengan satelit. Itulah dia yang membuat sinyalnya ada, tapi ditabur sinyalnya itu di berbagai tower. Tapi sumbernya adalah di satelit sana. Yang kita lihat biasa bintang yang tampak dekat, besar, nah itulah satelit. Bukan bintang yang muncul, itu satelit. Banyak satelit di sana dipasang oleh para ahli. Nah, itu ibarat simbol. Yang ini ada simbolnya mengarah ke satelit sana. Nah, ketika kita arahkan ke sini, Bismillahirrahmanirrahim, badan menghadap ke kiblat Ka'bah. Kemudian hati dihadapkan ke sini. Kemudian jiwa kita juga kita hadapkan kedua jari di bawah susu kiri dan sebagainya.
Kalau sudah kita hadapkan di sini, maka langsung ke sana itu Pak. Tower langsung ke satelit. Nah, tower langsung ke satelit. Jadi tidak heran kalau orang sudah direstui oleh Allah, maka ketika dia mengkonsentrasikan di jidatnya ini, kadang-kadang ditampakkan oleh Allah Baitul Makmur yang ada yang sebenarnya di langit tersebut, di langit yang ketujuh. Kemudian selanjutnya nyawa kita hadapkan di arasnya Allah. Di arasnya Allah. Di mana arasnya Allah? Yaitu di dada manusia. Di lingkungan ulu hati. Nah, jadi kita hadapkan ini latifah akhfa. Latifah akhfa. Latifatul akhfa. Nah, jadi kita hadapkan ke sana. Kemudian nanti akan sambung ke arasnya Allah. Ini hanya simbol kata kita tadi. Kemudian rahasia atau sir kita hadapkan kepada zat Allah. Di mana kita ingin hendak menghadapkan kepada zat Allah, kita tahu zat Allah itu adalah meliputi segala sesuatu, diri dan seluruh alam semesta. Nah, ketika diri kita menghadapkan, sir kita menghadap kepada zatnya Allah, maka kita hadapkanlah diri kita itu bahwa segala yang wujud itu sebenarnya adalah bayangan dari wujudnya Allah, gambaran dari wujudnya Allah. Jadi diri kita ini adalah wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya Allah ini, maka adalah wujud kita. Jadi kita hadapkan bahwa kepada diri kita atau kepada di sekitar dan alam semesta yang ada di alam yang seluruhnya itu. Nah, jadi kita hadapkan. Insya Allah dengan demikian kita ketika menghadapkan diri kita yang ada pada tubuh kita, maka akan sama dengan kita menghadap ke arah yang sebenarnya, yaitu Ka'bah yang di Makkah, Baitullah, Baitul Makmur yang ada di langit yang ketujuh, arasnya Allah yang ada di langit ketujuh, zat Allah itu yang meliputi seluruh makhluk Allah ataupun alam semesta. Nah, jadi cukup kita hadapkan pada diri kita sebagai simbolisnya. Nah, sebagai simbol. Kalau pusar ini adalah tetesan dari Nur Muhammad. Nah, disitulah tempat kehidupan. Nah, di pusar. Coba kita lihat bayi hidup, tali pusarnya mengarah ke pusat. Tali pusat bayi itu sana. Di situ adalah sumber kepada kehidupan. Nah, disitulah makomnya, tempatnya tetesan Nur Muhammad. Tetesan Nur Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, jadi hanya ini saja yang dapat kita sampaikan, kita jelaskan bahwa kiblat diri itu ada 4. Jadi tidak susah-susah kita menghadapkannya, hadapkan saja pada diri kita ketika kita sedang sholat.
Allahu Akbar. Hadapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dihadapkan. Dihadapkan. Kalau di sini kita hadapkan, berarti sana menuju kepada arasnya Allah. Kalau Baitul Maqbur di sini kita hadapkan, dia langsung spontan langsung. Ka'bah kita hadapkan, walaupun tubuh kita hadapkan di sini, dua jari di bawah susu kiri, maka dia langsung menuju Ka'bah sebagai induknya, sebagai induk. Kalau di sana induknya, kalau ini adalah anak. Oke, hanya ini yang kita jelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.